Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini saya akan menjelaskan jembatan Prategang, yang di mana ini adalah jembatan Damas Raya, merupakan proyek yang dikerjakan oleh Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga. Ya, pada hari ini, pada bagian yang kalian lihat ini adalah lembar daripada daftar isi yang menjelaskan ya isi daripada gambar yang akan kita telaah pada hari ini. Ya, sebagaimana biasa pada gambar yang kalian punya, yaitu berdasar ini harus terdapat yang namanya uh, apa simbol. Ya, ini adalah simbol-simbol yang digunakan dalam perencanaan, ya, perencanaan daripada sebuah gambar teknik. Ya, kemudian pada gambar berikutnya ini adalah menunjukkan lokasi daripada jembatan yang kalian akan pelajari, di mana di sini adalah lokasi jembatan Damas Raya itu terdapat di wilayah Simpang Kota Baru, dari daerah Sikabau menuju Simpang Kota Baru. Nah, kemudian pada gambar selanjutnya ini adalah rambu-rambu, ya, rambu-rambu daripada jembatan. Nah, kemudian kita masuk lagi ke plan view. Nah, ini adalah plan view daripada sebuah jembatan yang kita pelajari ini, di mana ini terdapat sungai yang melintas, itu adalah Sungai Batanghari, dan ini jembatan ini dari uh, Simpang 1 Sopanjaya menuju ke Timpeh 4. Nah, di sini kalian bisa lihat ada kontur, ya, yang menunjukkan seperti apa kondisi alam daripada jembatan. Kemudian di sini terdapat simbol-simbol bahwa di sini menunjukkan adanya perkebunan, dan di sini adalah persawahan. Nah, dilihat pada bagian ini terdapat plan view juga, dan sini terdapat trasenya itu seperti apa. Alinyamen vertikal terhadap geometrik jalan itu bisa dilihat seperti ini. Ternyata pada gambar jembatan ini memiliki elevasi yang berbeda antara ujung abutmen satu dengan ujung abutmen yang lainnya. Karena pada bagian kiri, bagian dari arah Simpang Sopan itu agak sedikit mendaki, sedangkan pada bagian menuju daerah Timpeh atau sebelah kanan kalian ini reliefnya itu cukup datar. Nah, ini menunjukkan potongan cross section, ya. Kalau dilakukan cross section secara geometrik jalan raya, maka tampaknya itu seperti ini. Ya. Nah, ini adalah potongan melintang. Ini dibagi menjadi 3 bagian gambar. Ya, ini bagian ujung menuju Sopanjaya. Nah, di sini terdapat elevasi sekitar 1 meter, elevasinya. Kemudian di sini ada detail jembatan, kemudian ini ada talut. Ya, ini pada bagian tengahnya ini adalah bentang, ya. Ya, bentang antara 1 dan 2 itu tipikal, ya. Tengah bentang ini tipikal, antara P1 dan P2 tipikal, dengan P2 dengan P3. Nah, di sini adalah pier. Pier di sini bentuknya bukan seperti tiang bulat, tapi dia seperti lebih mendekati seperti memanjang, ya, memanjang. Nah, kan ini adalah P3 ke A1. Nah, ini menuju Timpeh, ya. Ini hanya berupa timbunan dan sedikit talut. Nah, ini jika kita lihat secara besar, secara garis besar. Nah, ini bentuk daripada jembatan itu, penampakan jembatan. Nah, ini kalau gambar selanjutnya, ini adalah tampak bagian atas, ini penggambaran talut, ya, seperti kipas ini adalah as jalan. Kemudian pada gambar selanjutnya, tampak itu dibagi menjadi 2, ada view secara keseluruhan, kemudian ada view yang bagian lantai jembatannya itu dihilangkan, dan itu memperlihatkan kondisi girdernya itu seperti apa. Nah, ini pada bagian ujung menuju Timpeh. Nah, ini adalah cross section daripada jembatan. Nah, dimana
pada jembatan ini memperlihatkan di mana letak girder, jarak antar girder, kemudian di seberapa tebal dek jembatan ya atau lantai jembatan, kemudian di sini ada parapet. Nah, di sini ada beberapa yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah parapetnya. Ya, di sini parapet tidak menggunakan beton saja, tapi di sini menggunakan railing daripada jembatan. Ya, pipa ya berupa pipa baja diameter 3 inci. Ya, kemudian uh, pada bagian daripada apa? Di sini ada lantai plat cetak, ini sebenarnya berfungsi sebagai untuk bekisting yang sekaligus menjadi support daripada lantai jembatan. Ya. Nah, di sini ya pada gambar ini bisa kalian lihat ya. Nah, ini sama gambarnya. Nah, ini adalah detail daripada abutmen ya, pembesiannya. Ini adalah plat injak. Ini abutmen jika dipotong secara dilihat dari samping dan dipotong, kemudian ini adalah plat lantai, slab, dan ini adalah tiang pancang. Tiang pancang ini memiliki kemiringan lebih kurang perbandingan 1:10 ya. 1:10. Ini ketinggiannya ini sekitar 9,2 meter tingginya. Nah, ini adalah denah daripada tiang pancang. Nah, ini jika secara melintang tiang abutmen ini dipotong, maka seperti inilah penulangannya ya, penulangannya. Nah, kemiringan yang diberikan untuk tiang pancang ini pada bagian arah longitudinal itu tidak miring. Yang miring hanya pada bagian arah transversalnya saja ya. Oke. Nah, ini adalah detail daripada abutmen, penulangan abutmen ya. Nanti kita lihat. Oke. Kemudian ini adalah detail penulangan wing wall. Ya, wing wall. Nah, di sini terdapat juga denah daripada pondasi tiang pancang. Nah, ini adalah detail penulangan daripada wing wall. Jika dilihat dari sisi arah jalan ya. Kalau tadi dari sisi samping, kemudian di sini jalannya seperti inilah keadaan ya. Di sini ada terdapat penulangannya seperti apa, detail penulangan. Nah, ini gambar yang lebih besar ya. Oke. Kemudian ini adalah penulangan pier ya, pier daripada jembatan ya. Ini tulangannya sama. Oke. Nah, ini sisi memanjangnya seperti penulangannya. Nah, pada ini adalah kontur. Ini menunjukkan gambarnya ini adalah superelevasi ya. Jadi di sini adalah superelevasi yang terdapat pada jalan yang menghubungkan jembatan ini. Nah, ini sebenarnya adalah gambar standarnya saja ya. Nah, ini ada pada bagian tikungan itu biasanya dilengkapi dengan guardrail atau pagar ya. Nah, ini penulangan girder. Jadi penulangan girder di sini hanya untuk diameter panjang girder sepanjang 40, yang 30 mungkin akan mengikuti ya. Pada bagian ini bisa kalian lihat bahwa di sini terdapat tulangan lentur memanjang ya. Kemudian di sini juga terdapat tulangan geser ya. Nah, tulangan geser ini terbagi kepada dua, ada tulangan pada bagian tumpuan dan lapangannya ini. Nah, ini terdapat perbedaan jarak sengkang ya. Kalau pada bagian segmen 1 dan 7 ini pada bagian ujung ini memiliki jarak sengkang 100 atau sekitar 10 cm, dan pada bagian tengahnya itu 15 cm. Nah, ini pada tulangan lentur terdapat tulangan as sebanyak 10 buah dengan diameter 25
ya. Bagian atas 10, bagian tengah 10, dan bagian bawah itu sekitar 18. Nah, ini ada yang langsung dibagi, langsung menuju bagian bawah lentur. Nah, yang menjadi unik adalah bentuk daripada segmen, ujung-ujung segmen. Jadi segmen daripada girder ini ada yang jantan dan betinanya, ya. Ini ada jantan yang betinanya. Nah, ini akan menghubungkan yang satu sama lain. Nah, pada setiap segmen daripada girder ini terdapat titik angkat, ya, di mana titik angkat ini menggunakan kawat strand sebanyak 2 buah dengan diameter 12,7. Nah, ini akan memiliki titik pengait itu sebesar 1,7 cm, ya, untuk bisa diangkat nanti menggunakan kren, ya. Nah, inilah yang nanti akan kalian menjadi fokus pelajaran, ya, fokus kuliah. Di sini nanti akan coba kalian gambar ulang, ya, gambar ulang per segmen, ya. Di sini segmen yang serupa adalah 17, kemudian 26, setelah itu 35 dan 4, ya. Nah, pada bagian ini kalian juga bisa lihat dari atas, ya. Jika dipotong dari atas itu menunjukkan penulangannya itu seperti apa, ya. Kemudian segmen selanjutnya itu tipikal, ya, sama, dan itu harus kalian perhatikan lebih lanjut. Nah, seperti inilah penulangan daripada girder, ya, penulangan daripada girder. Nah, kalau bisa disimpulkan, girder yang dipakai di sini adalah girder partially stress, ya, masih menggunakan tulangan lentur, kemudian dan juga menggunakan kawat baja atau baja prategang. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Ini adalah detail. Nah, ini detail yang tadi saya bilang adalah detail plat lantai pracetak, ya. Lantai pracetak ini adalah support untuk membuat plat lantai deck nantinya. Jadi deck ini lantai pracetak ini tidak dibongkar lagi, tapi langsung menjadi bagian daripada jembatan. Oke, untuk gambar selanjutnya ini menjelaskan tentang peletakan, ya, bearing, elastomeric rubber bearing, ya. Ini bagian sendi dan roll. Ini bisa kalian, ini sendi, ini roll, ya. Diameter juga ada di sana. Ini adalah expansion joint. Nah, expansion joint ini digunakan tidak hanya antar jalan dan jembatan saja, tapi penghubung dari plat lantai per bentangnya itu menggunakan expansion joint, ya. Jadi di sini mendetail aspalnya letak di mana, titik daripada baja yang digunakan seperti apa, angkurnya seperti apa. Jadi di sini adalah gelagar, ini kepala jembatan. Jadi antara kepala jembatan dan gelagar ini seperti inilah penghubungannya. Nah, kalau dilihat dari sisi ini gelagar dan antar gelagar, ya. Nah, ini gelagar dengan abutmen, sedangkan bagian ini gelagar dengan gelagar. Jadi jika di ujung jembatan, sedangkan ini adalah pada bagian tengah jembatan. Nah, seperti inilah detail tampak dari atasnya, ya, tampak atasnya seperti ini. Oke. Nah, ini adalah potongan melintang cross section daripada jalan, bisa kalian pelajari di sini, juga ada gambarnya. Nah, ini adalah gambar abutmen yang lebih jelas, detail penulangan abutmen, ya. Nah, ini wing wall yang tadi. Nah, jadi pada materi kali ini yang akan menjadi fokus kalian itu adalah yang pertama girder, dan kemudian adalah deck, ya, deck. Nah, yang akan menjadi tugas kalian untuk digambar duplikasi adalah girder ini, ya, supaya kalian memahami lebih lanjut penulangan girder itu seperti apa. Ternyata untuk girder yang seperti ini adalah girder pracetak, tapi sifatnya itu adalah partially stress, yaitu masih menggunakan tulangan lentur dan kemudian juga menggunakan prategang. Baiklah, demikianlah penjelasan saya hari ini. Semoga bermanfaat dan cukup dimengerti. Jika ada pertanyaan, silakan kalian komentari di channel YouTube saya. Dan jangan lupa subscribe dan
Tetap jaga kesehatan, kemudian tetap berada di rumah, dan semoga puasa kalian hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.